Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang latihan uji kompetensi perawat part 2. Subscribe. Latihan uji kompetensi perawat part 2. Soal nomor 11. Seorang laki-laki usia 69 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan muntah 3 kali, diare 6 kali sehari dengan konsistensi cair tidak ada lendir, turgor kurang dari 2 detik, mukosa lembab dan badannya terasa lemas, tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, frekuensi napas 20 kali per menit. Apakah masalah keperawatan utama yang sesuai? A. Nyeri akut, B. Risiko infeksi, C. Defisit volume cairan, D. Gangguan eliminasi fekal, atau E. Nutrisi kurang dari kebutuhan. Nah, untuk bisa menjawab soal-soal kasus seperti ini, kita harus fokus dengan pertanyaannya, kemudian kita harus teliti juga terhadap keluhan atau tanda gejala si pasien, sehingga kita gampang menganalisa untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Oke, ya teman-teman benar, jawabannya ialah C, defisit volume cairan. Defisit volume cairan. Kita ke soal nomor 12. Seorang laki-laki umur 58 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri tembus ke punggung. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 150/90, napas 32 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius dan nadi 68 kali per menit. Apakah masalah keperawatan utama yang tepat untuk pasien? A. Nyeri akut, B. Hipertermi, C. Infektif pola nafas, D. Infektif jalan nafas, atau E. Resiko shock kardiogenik. Ya, yang benar yaitu A. Nyeri akut. Kita ke soal nomor 13. Seorang perempuan 78 tahun datang ke UGD dengan keluhan buang air besar lebih dari 5 kali per hari, dengan konsistensi cair sejak kemarin. Tanda-tanda vital, tekanan darah 100/60, suhu 37,6 derajat Celcius, nafas 24 kali per menit, turgor kulit lebih dari 2 detik. Apakah tindakan keperawatan utama untuk pasien di atas? A. Mengobservasi tanda vital, B. Memberikan kompres hangat, C. Memberikan cairan intravena, D. Mengobservasi konsistensi BAB, atau E. Memberikan minuman 1000 cc per 24 jam. Ya, teman-teman benar yaitu C. Memberikan cairan intravena. Soal nomor 14. Seorang laki-laki usia 80 tahun datang ke UGD dengan keluhan ekstremitas bagian kiri terasa lemas dan tidak bisa digerakkan setelah terjatuh di kamar mandi. Saat dilakukan pengkajian, didapatkan tekanan darah 150/100, frekuensi nadi 84 kali per menit, mengeluh pusing dan kaku pada tengkuk. Manakah masalah keperawatan yang utama yang muncul pada pasien di atas? A. Nyeri akut, B. Intoleransi aktivitas, C. Gangguan mobilitas fisik, D. Gangguan perfusi jaringan cerebral,
atau E. Gangguan perfusi jaringan perifer. Ya, benar teman-teman, jawabannya ialah D. Gangguan perfusi jaringan serebral. Kita ke soal nomor 15. Seorang ibu umur 50 tahun dengan diagnosa medis gagal jantung kanan. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan sembab atau edema di seluruh ekstremitas dan terjadi distensi vena jugularis. Tekanan darah 140/90, nadi 88 kali per menit, nafas 24 kali per menit. Apakah tindakan prioritas perawat pada pasien tersebut? A. Terapi oksigen, B. Batasi aktivitas, C. Diet tinggi kalori, tinggi protein, D. Batasi cairan atau minum air sedikit, dan E. Memposisikan tidur dengan kaki diganjal bantal. Ya, teman-teman benar, jawabannya ialah B. Batasi aktivitas. Kita ke soal nomor 16. Seorang pria usia 60 tahun mengeluh batuk berdahak sejak 3 hari yang lalu. Batuk semakin sering muncul jika udara dingin dan pada waktu malam hari. Menurut pasien, sekret yang keluar berwarna hijau dan sangat kental. Saat dilakukan auskultasi, didapatkan suara ronki pada bagian basal paru dekstra. Apakah diagnosa keperawatan prioritas yang muncul pada pasien tersebut? A. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. B. Kurang pengetahuan berhubungan dengan batasan informasi yang tidak adekuat. C. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan peningkatan kadar asam dalam darah. C. D. Bersihan jalan nafas tak efektif berhubungan dengan penumpukan sekret pada jalan nafas. Atau E. Gangguan pola nafas berhubungan dengan penyempitan jalan nafas bagian bawah dan atelektasis. Ya teman-teman, yaitu D. Bersihan jalan nafas tak efektif berhubungan dengan penumpukan sekret pada jalan nafas. Soal nomor 17. Seorang ibu usia 45 tahun mengeluh batuk berdahak dan mengatakan susah sekali untuk mengeluarkan dahaknya. Kolaborasi dengan medis telah dilakukan oleh perawat dengan memberikan obat jenis bronkodilator. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan pada pasien? A. Mengajarkan teknik napas dalam, B. Mengajarkan teknik relaksasi, C. Mengajarkan teknik distraksi, D. Mengajarkan batuk efektif, atau E. Menganjurkan bed rest. Ya, D teman-teman, yaitu mengajarkan batuk efektif. Kita ke soal nomor 18. Seorang pria usia 60 tahun mengeluh nyeri dada di sebelah kiri. Perawat akan melakukan pemeriksaan EKG untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada jantung pasien. Apakah yang perlu Anda lakukan sebagai seorang perawat pertama kali kepada pasien sebelum prosedur tersebut dilakukan? Yang A. Melakukan informed consent, B. Mengecek kelengkapan alat, C. Memposisikan pasien terlentang, D. Memberitahukan biaya pemeriksaan, atau E. Mempersiapkan alat-alat yang diperlukan. Ya, teman-teman benar, yaitu A. Melakukan informed consent atau persetujuan tindakan. Soal nomor 19. Seorang pria usia 45 tahun menderita bronkitis, mengeluh batuk berdahak sejak seminggu yang lalu. Sebagai seorang perawat, saudara perlu memastikan kondisi pasien melalui pemeriksaan fisik. Apakah yang mungkin Anda dapatkan saat melakukan pemeriksaan auskultasi paru? A. Ronki, B. Wheezing, C. Vesikular, D. Bronchial, atau E. Bronchovesikular. Ya, teman-teman benar, A, yaitu ronki. Kita ke soal nomor 20.
Seorang pria umur 55 tahun menderita asma bronkial, mengeluh sesak napas. Dari hasil pemeriksaan fisik, didapatkan pernapasan 36 kali per menit, terdapat pernapasan cuping hidung dan retraksi interkostal. Bagaimanakah posisi yang tepat dianjurkan perawat dengan kondisi pasien di atas? A. Posisi supin, B. Posisi semipolar, C. Posisi Trendelenburg, D. Posisi polar tinggi, atau E. Posisi miring kanan. Ya, yaitu B. Posisi semipolar. Oke teman-teman, sekian dulu latihan uji kompetensi perawat part 2. Jangan lupa saksikan latihan uji kompetensi perawat part 1. Saya mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun ucapan saya. Semoga kita semua sehat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.